mereka jaksa memberikan tanggapan. Tanggapannya menurut dia semua is okay. Tapi langsung saya sambut. Karena surat edaran Kapolri dan surat edaran Kabareskrim CQ Karwasidik atau yang dikenal dengan SPD ya, dikatakan itu hanya perbuatan S1. Saya bilang, saudara jaksa ini tidak mengerti kali membaca. Di sini Kepala Kepolisian Negara Indonesia, CQ Kabareskrim, CQ Karwasidik, ditandatangani juga itu atas nama Kabareskrim. Saya bilang gitu. Bagaimana saudara tahu nggak arti surat ini? Saya tunjukkan begini. Ini surat buat saya, ini surat kepada Kapolda. Tahu saudara? Saya bilang gitu. Saya bentak begitu. Maka diomelin sama majelis hakim supaya dia menjawab ketika terdakwa mengatakan bahwa klien kita bersalah, kan kita diam terus. Sementara saya baru jawab satu kali langsung dipotong gitu loh. Jadi Kabareskrim majelis hakim langsung marah supaya tidak dijawab-jawab. Saya perlihatkan, sekali lagi saya perlihatkan ini. Kapolri, CQ, Kabareskrim. Nih. CQ Karwasidik. Ini bukan bintang 1, ini bintang 3 saya bilang gitu. Kalau Kapolri bintang 4 saya bilang gitu. Itu satu. Yang kedua, klien saya tidak ada surat penangkapan. Kalau ada, tunjukkan, saya bilang gitu. Mana? Kok nggak pernah diberitahu kepada keluarga? Nggak pernah diberitahu kepada tersangka? Nggak pernah diberitahu kepada keluarganya? Kalau ada, mana? Saya bilang gitu. Dia bilang ada terus. Mana? Saya bilang gitu. Pilih berbukti. Kasih saya buktinya. Saya bilang gitu. Ternyata tidak ada. Kemudian, menjelang sidang, ada pemberitahuan kepada keluarga, kepada tersangka, atau kepada penasihat hukumnya. Mana? Saya bilang gitu. Ternyata tidak ada pemberitahuan kepada penasihat hukum maupun terdakwa mau sidang. Tapi terdakwa Eki Parida langsung diciduk sore hari itu dibawa ke PN Selatan. Sedangkan saya lagi rapat dengan Pemda Bogor. Rapat dengan Pemda Bogor tentu kan karena saya berpikiran tidak ada sidang. Nah, kemudian masih banyak lagi yang saya komentari tadi, tapi selebihnya saya kasih kepada terdakwa. Terdakwa membacakan pidato pembelaannya. Ternyata semua omong kosong, tidak ada yang ditunjukkan apapun. Maka oleh karena itu, menurut hemat saya, eksepsi kita atau keberatan terdakwa pasti dikabulkan kalau ini hari Senin tanggal 21 ya. Minggu depan. Senin tanggal 21 Oktober 2024. 21 Oktober 2024. Oleh karena itu Senin kalian ke selatan dong. Iya. Datang ke sana meliput itu loh. Kemudian kenapa saya begitu yakin? Tadi pagi saya ketemu dengan KPN. Saya baru bertemu dengan KPN, saya bilang itu. Ketua Pengadilan Negeri Selatan. Saya bilang, ada apa Pak? Ada apa Pak? Saya mau bertanya, apa hak saudara menahan Dr. Eki Parida? Atas dasar apa saudara tahan? Pasal 21 baca enggak? Saya bilang gitu. Oh, Anda tidak baca semua. Penyidik kan berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sejak kapan penyidik berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri? Sejak kapan? Saya tidak baca itu. Saya tidak baca satu pun. Kok bisa memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri? Saya bilang begitu. Nah, oleh karena itu, sampai di mana tadi? Oleh karena itu. Saya tadi rapat dengan KPN Selatan. Rapat dengan KPN Selatan di ruang yang direkam. Di ruang center lantai 2 itu. Ya. Direkam itu. Saudara menahan dia sampai tanggal 17. Apa hak saudara? Dia bilang polisi katanya yang mengurus ke Ketua Pengadilan Negeri. Sejak kapan polisi berhak mengurus itu? Saya tidak tahu itu. Kok polisi berhak? Saya bilang gitu. Oh, Anda belum baca hukum. Itu polisi berhak. Saya belum pernah baca. Tunjukkan sama saya bilang gitu. Jaksa yang berhak. Jaksa boleh-boleh saja. Karena jaksa berhubungan dengan pengadilan. Tapi sejak kapan polisi punya hak? Saya bilang gitu. Anda belum baca semua kuhap katanya. Oke lah. Tapi tunjukkan, nggak bisa ditunjukkan sama dia. Kemudian saya katakan, ini terdakwa kan tidak pernah bersumpah. Tidak pernah ke pengadilan kecuali setelah saudara jadikan tersangka.
dan terdakwa, kapan dia ke pengadilan? Dan kalau dikatakan dia bersalah karena bersumpah, menyuruh orang bersumpah, di mana yang disuruh itu? Kenapa bukan tersangka? Kenapa pasal 55-nya tidak ada? Kan junto pasal 55. Di mana dia? Panggil dong ke sini, terdakwa bikin, saya bilang gitu. Kok ada junto pasal 55 tapi tidak ada orangnya? Saya bilang begitu. Lalu dia bilang tidak berwenang lagi untuk mengintervensi majelis hakim. Oke, kalau saudara mengatakan tidak berwenang, oke nanti saya minta di pengadilan. Dibilang begitu, terus saya minta kepada majelis. Saya sudah ketemu tadi ketua pengadilan. Anda katanya berhak sepenuhnya. Bagaimana? Saya bilang begitu sama majelis hakim. Kata ketua pengadilan negeri, Anda haknya ada 100%. Saya minta supaya klien saya dibatalkan penahanannya demi hukum, saya bilang gitu. Begitulah kira-kira tadi permintaan dari penasihat hukum kepada majelis hakim, gitu loh. Artinya Kita datang objektif, dibilang jam 10, jam 9 udah di sana. Ternyata jam 10 belum ada, jam 1 belum, akhirnya jam 3 sampai jam 5. Luar biasa kan? Selalu dibilang jam 10, oke, kata jaksa itu. Maka saya bilang Sabtu, minggu ini, hari Kamis deh saya bilang. Tapi langsung diputus oleh majelis hakim hari Senin katanya gitu. Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Ya, gitulah kira-kira. Si Ibu Kike sebenarnya dia lelah dan kurang sehat. Tapi saya bilang sama dia, Ibu jangan khawatir. Semua pahlawan ditahan. Semua pahlawan ditahan. Lihat Nelson Mandela, berapa tahun ditahan? 8 tahun. Lihat Soekarno, berapa tahun ditahan? Berkali-kali. Dan lain-lain. Jadi oleh karena itu, Ibu jangan sakit hati kalau ditahan. Ibu adalah pahlawan pembela masyarakat. Ibu membeli apartemen 12 tahun lalu, tapi Ibu belum dikasih. Terbukti, jaksa penuntut umum. Bacakan dakwaannya, didakwa dan dijerat dengan pasal-pasalnya. Tapi jangan salah, jaksa penuntut umum baru sita ada sertifikat ada tahun 2021 atau 2024 katanya. Tapi katanya disita dari Luciana. Siapa Luciana? Adalah direktur FHP atau Prima FHP. Pokoknya ada primanya lah begitu. Kemudian atas nama siapa? Masih atas nama FHP. Kok 12 tahun klien saya menuntut kok masih atas nama FHP? Ini membuktikan bahwa saudara itu salah, saya bilang itu. Harusnya menyita itu dari Keparida. Bukan dari siapa namanya? Bukan dari Luciana, bukan dari FHP, saya bilang gitu. Buktikan nanti, saya bilang gitu. Jengkel juga, 12 tahun memperjuangkan sertifikatnya masih atas nama FHP. Dari awal atas nama siapa? Sekarang atas nama siapa? Saya bilang gitu. Jaksanya gak bisa apa-apa. Saya bilang begitu. Jengkel saya. Kok 12 tahun sudah membayar lunas, belum AJB, belum sertifikat. Apa ini namanya? Gitu loh. Bang, ini berarti menunjukkan Benar, apalagi di zaman pemerintahan Jokowi, bobrok semua. Iya. Saudara yang mengatakan itu. Bobrok semua di zaman Jokowi. Kenapa ya bobrok? Karena dipinjam-pinjamin uangnya. Dipinjam uangnya 1 triliun bikin AKN, dipinjam 1 triliun bikin IKN. Jadi orang ini sombongnya minta ampun. Kenapa sombong? Dikirim surat ke saya. Ya kan? Mau menyerahkan katanya. Bos FHP. Saya sambut dong. Oke, kalau begitu silakan datang hari Kamis. Dengan senang hati kami. Tidak datang 1 harian. Apa itu namanya? Kesombongan kan? Katanya mau datang, menyerahkan. Tapi nggak datang. Oleh karena itu tolong disebarkan. Itu adalah fitnah yang paling kejam dari seorang pengusaha. Katanya dia Naga 9. Kata Alvin Lim. Mau Naga 9, Naga 100 gak peduli saya. Harus dilawan secara hukum. Saya lebih terang karena apa namanya itu Kapolda Metro Jaya langsung melobi Kajati DKI. Sedangkan Kapolri mengatakan SP3, di sisi lain langsung Kapolda Metro Jaya melobi Kajati. Kajati karena kami demo akhirnya ke Kajari. Gitu loh. Jadi Kapolda Metro Jaya ini harus diperiksa nih, insubordinasi, melawan perintah atasan.
Gitu loh. Artinya Buat dokter Ika Farida sangat nyata. Kalau dibuktikan dengan tidak dipengaruhi orang lain. Tidak ada unsur-unsur lain, tapi betul-betul murni adalah pembuktian. Tapi kalau dikatakan kalau dikasih uang, ya itu terserah kalian lah. Kalau dikasih uang nggak ada keadilan, terserahlah. Karena kalau Alvin Lim bilang kalau dikasih uang, kalau uangmu lebih sedikit daripada uang orang itu, mengalah aja kata dia. Masa kita ajarin anak cucu kita begitu? Sekarang kamu ajarin anak-anakmu gimana? Kalau berhadapan dengan Naga 9, uangmu lebih sedikit dari Naga 9 itu, mengalah aja deh. Masa begitu? artinya siapa yang punya uang, siapa yang punya kuasa ya, Bang? Iya, kan tidak bagus dong begitu. Kita kan mengajarkan anak-anak kan setiap orang sama di hadapan hukum. Ya, betul. Semua orang sama di hadapan hukum. Tapi kok dia bilang kalau orang kaya uangmu lebih sedikit, apalagi Naga 9 mengalah aja. Masa mengalah sih? 12 tahun? Gitu loh. 12 tahun ini tidak ada sertifikat. Ya? Kira-kira begitulah. Kali dia menang. 9 kali dia menang loh. Kalau menang 1, 2, 3, bayangkan 9 kali menang. Sudah menang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi panel banding. Emang bisa membatalkan Mahkamah Konstitusi ini? Gak bisa. Gak bisa kan? Oke. Putusan perdata mengutip daripada panel banding itu. Menang juga. Di sini dibilang panel banding dengan pisah harta. Dengan pisah harta juga di perdata merupakan bukti yang sangat otentik, pisah harta. Apalagi dia menggunakan kekuasaannya dengan memfitnah Dr. Ika Farida. Dr. Ika Farida seolah-olah dengan memberi keterangan palsu, lalu dia berhak mendapat tempat. Apanya? Kok uangnya nggak dikembalikan? Maka tadi pagi ada demo di situ. Demo tadi pagi. Saya tanya, saudara demo dari mana? Dia bilang dari mahasiswa. Mahasiswa mana? Saya samperin. Mahasiswa mana saudara? Saya bilang gitu. Ya mahasiswa kuliah di mana? Kuliah di mana saudara? Tidak bisa jelaskan. Oke, saudara dari tadi berteriak mengenai Dr. Ika Farida. Saudara tahu nggak Dr. Ika Farida itu siapa? Tahu nggak kasusnya? Saya bilang gitu. Saya marah saya. Kemudian datang lagi. Mana korlapnya? Tidak kelihatan. Dicari-cari korlapnya. Tahu kan korlap saya tahu, saya koordinator lapangan. Ya. Mana? Tunjukkan. Saya bilang gitu. Saya katakan kepada kamu, 100 apa namanya itu? Orang-orang seperti itu saya tidak takut. Saya akan katakan kepada anak cucu saya, siapapun orangnya harus taat pada hukum. Saya bilang begitu. Jangan karena kau pikir anak bosmu atau apapun yang menyuruh-nyuruh kamu, Naga 9 tidak bisa disentuh. Saya bilang. Jangan anggap seperti itu. Kasih tahu sana. Semua harus tunduk pada hukum sebenarnya. Nah, kalau nggak tunduk pada hukum, awas. Masa negeri ini diatur-atur sedemikian rupa? Saya bilang begitu. Maka orang itu langsung bubar, langsung pergi kemana? Kalau berani tadi menunjuk saya pukul juga itu. Berarti ada provokatornya. Tapi pas kita tanya, provokatornya bersembunyi, disebut korlap. Mana korlapnya? Bertanggung jawab dong, saya bilang gitu. Tidak bertanggung jawab. Sudah ngamuk saya. Ngamuk saya tadi siang. Nggak kelihatan korlapnya, langsung bubar. Jadi begitulah kita. Jadi biar tahu itu pengejaran selatan itu betapa marahnya kita dibuat warga negara Indonesia begini. Saya selaku warga negara, anak cucu pendiri negara ini tidak terima kalau rekan saya Dr. Ika Farida SHLLM, dosen ibu rumah tangga, juga merangkap sebagai advokat, diperlakukan seperti ini. Saya tidak terima. Saya akan katakan kepada cucu saya, siapapun orangnya yang melanggar hukum Indonesia harus dituntut pada hukum. Harus dituntut. Tapi kalau kalian terserah. Tapi saya yakin anak-anak adik-adik saya kan yang muda-muda pasti setuju dengan saya, bukan? Setuju. Tidak mungkin seperti katakan Lim, kalau uangmu lebih sedikit, kalah aja deh. Ya. Enak aja begitu.